Wah, ada babak baru yang seru banget nih di Riau. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, atau yang kita kenal sebagai ICMI, baru aja melantik kepengurusan baru di sana. Dan kelihatannya, mereka ini nggak main-main. Ada rencana besar yang sudah disiapkan. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya semua ini buat masa depan Riau? Oke, biar kita semua nggak bingung, ini dia nih peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari melihat tantangan-tantangan besar yang jadi latar belakangnya, terus kita kenalan sama siapa aja yang sekarang pegang kendali. Apa sih prinsip yang mereka pegang, tujuannya mau kemana, dan yang paling penting, gimana cara mereka buat sampai ke sana. Nah, sebelum kita ngomongin solusinya, penting banget buat kita paham dulu, apa sih masalahnya? Kenapa kepengurusan baru ini merasa perlu ada gebrakan? Kita harus mundur sedikit untuk melihat isu-isu krusial yang mereka anggap sebagai panggilan untuk bertindak. Ketua baru ICMI Riau langsung to the point loh. Beliau memaparkan 7 kondisi kritis yang lagi dihadapi bangsa kita. Isunya ini fundamental banget. Mulai dari fungsi lembaga negara yang tumpang tindih, sumber daya alam yang cuma dinikmati segelintir orang, sampai sistem pendidikan dan ancaman digital yang mengerus moral kita. Belum lagi soal kemiskinan dan korupsi. Kondisi inilah yang dianggap sebagai alarm darurat. Oke, setelah lihat masalah yang segitu gedenya, pertanyaannya kan siapa yang bakal maju? Nah, di tengah tantangan yang berat ini, sebuah tim baru resmi dibentuk di Riau untuk menjawab panggilan itu. Mari kita lihat lebih dekat siapa mereka. Jadi, catat tanggalnya nih, 2 Februari 2025. Di hari itulah ICMI Organisasi Wilayah Riau secara resmi melantik para pengurus barunya. Ini bukan sekedar acara biasa ya, tapi ini adalah titik awal dari sebuah komitmen besar untuk 5 tahun ke depan. Nah, di garda terdepan ada tim inti yang jadi motor penggeraknya. Ada ketua, sekretaris, sama bendahara. Tapi, jangan salah, mereka ini nggak sendirian loh. Di belakang mereka ada tim besar, lebih dari 70 pengurus, yang isinya para dewan pakar dan dewan penasehat. Jadi, ini benar-benar tim yang solid. Waktu pelantikan itu ada satu pesan dari Ketua Umum ICMI Pusat yang, wah, ngena banget. Beliau bilang, intinya, jadi cendekiawan itu bukan soal gelar, tapi soal dampak. Seberapa besar manfaat kita buat orang banyak, itu yang jadi ukurannya. Dalam banget kan? Ini jadi pengingat buat semua, kalau ilmu itu harus membumi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental nih. Apa sih yang jadi pegangan mereka? Filosofi apa yang jadi kompas buat setiap langkah yang mereka ambil nanti? Jadi, secara nasional, ICMI itu punya semacam DNA ya, yang mereka sebut prinsip 5K. Ini keren banget konsepnya. Dimulai dari kualitas iman sebagai fondasi, yang kemudian mendorong kualitas pikir, kualitas kerja, dan kualitas karya. Nah, ujung-ujungnya, semua itu buat apa? Buat satu hal, ningkatin kualitas hidup masyarakat. Semuanya saling terhubung. Nah, yang di Riau ini lebih spesifik lagi. Mereka punya tagline yang kuat banget. Inspiratif, transformatif. Artinya apa? Artinya mereka punya dua peran sekaligus. Nggak cuma ngasih ide-ide cemerlang atau inspirasi, tapi juga turun tangan langsung buat mengubah ide itu jadi kenyataan. Jadi bukan cuma ngomong, tapi juga kerja nyata. Nah, dengan pegangan sekuat itu, tim yang baru ini nggak nunggu lama. Mereka langsung pasang target jangka panjang yang, wah, ambisius banget buat Provinsi Riau. Penasaran kan apa visinya? Yuk kita lihat. Dan ini dia visi resminya, terwujudnya ICMI Riau sebagai inspirator dan transformator pembangunan Riau menuju Riau Madani tahun 2035. Keren ya? Jadi targetnya jelas banget. Di tahun 2035, Riau menjadi Riau Madani, sebuah masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Tentu, visi sebesar itu nggak bisa dicapai dalam semalam kan? Makanya mereka pecah jadi 3 misi utama yang lebih praktis. Pertama, beresin dulu rumah sendiri, perkuat internal. Kedua, gandeng semua pihak di luar, kolaborasi. Dan ketiga, fokus pada pemberdayaan masyarakat, khususnya buat mereka yang paling butuh bantuan. Oke, visi udah ada, misi juga udah jelas. Pertanyaan paling penting sekarang, gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk ke cetak birunya, rencana aksi mereka. Langkah pertama, dan ini sangat logis, mereka mulai dari dalam dulu, konsolidasi internal. Istilahnya, beres-beres rumah sendiri dulu. Semua anggota, dewan pakar, dewan penasehat disatuin dulu frekuensinya. Karena mereka tahu, kalau di dalam nggak solid, gimana mau bikin perubahan di luar kan? Begitu internal sudah kuat, baru deh langkah kedua, buka pintu selebar-lebarnya buat kolaborasi eksternal. Mereka sadar betul, mimpi sebesar ini nggak mungkin bisa diwujudkan sendirian. Kuncinya ya gotong royong.
Dan lihat deh siapa aja yang mereka ajak. Ini nunjukin kalau mereka serius. Ada pemerintah daerah, DPR, DPD, DPRD, bahkan TNI juga dirangkul. Kampus-kampus, lembaga adat Melayu Riau, sampai ormas-ormas. Pokoknya semua elemen penting di Riau diajak bergerak bareng. Ini namanya kerja keroyokan untuk kebaikan. Langkah ketiga, dan menurut saya ini jenius banget, adalah menciptakan sebuah ruang, sebuah wadah rutin buat nampung semua ide dan gagasan dari berbagai penjuru masyarakat. Dan program andalannya dikasih nama yang asik banget, Ngopi, singkatan dari Ngobrol Pasca Isya. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar ngopi-ngopi biasa ya. Ini forum serius tapi santai, di mana para ahli bisa ketemu langsung sama masyarakat, ngobrol, tukar pikiran, dan cari solusi bareng-bareng buat kemaslahatan bersama. Semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Dengan diagnosa masalah yang begitu tajam dan rencana aksi yang kelihatan sangat terstruktur, mampukah babak baru ACMR Riau ini menjadi lebih dari sekedar cerita sukses lokal? Mungkinkah ini justru menjadi sebuah contoh, sebuah cetak biru yang bisa diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia? Waktu yang akan menjawab.